karyawan. Seleksi karyawan adalah proses pemilihan calon karyawan dari sekelompok pelamar kerja yang paling memenuhi syarat untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Dan tujuan dari adanya seleksi karyawan adalah untuk mendapatkan karyawan yang tepat pada suatu jabatan tertentu. Di sini jenis-jenis seleksi itu ada 3. Yang pertama itu seleksi administratif, yang kedua itu seleksi tertulis, dan yang ketiga itu seleksi tidak tertulis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penting seleksi karyawan. Yang pertama ada kondisi penawaran tenaga kerja. Semakin banyaknya jumlah pelamar yang mendaftar ke perusahaan atau organisasi, maka semakin mudah pula sebuah organisasi atau perusahaan tersebut mendapatkan karyawan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Selanjutnya ada faktor eksternal organisasi. Faktor eksternal organisasi di sini terdapat 3 macam. Yang pertama ada faktor etika. Faktor etika di sini merupakan masalah yang besar untuk para pelamar karena pimpinan perusahaan atau organisasi menggunakan etika sebagai pertimbangan besar untuk para calon karyawan masuk ke perusahaan atau organisasi tersebut. Yang kedua ada faktor penyediaan dana dan fasilitas. Besar kecilnya anggaran dana belanja karyawan mengakibatkan menentukan jumlah pegawai yang dapat diterima di perusahaan tersebut. Yang terakhir ada faktor kesamaan dan kesempatan. Selanjutnya ada proses seleksi karyawan. Terdapat 4 komponen dalam proses seleksi karyawan. Yang pertama, kuantitas atau jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua adalah standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, kualifikasi dari sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Kemudian, proses seleksi karyawan. Yang pertama itu ada penerimaan lamaran pekerjaan. Yang kedua ada wawancara pendahuluan. Yang ketiga ada tes psikologi. Yang keempat ada pemeriksaan referensi. Terus selanjutnya ada wawancara seleksi, kemudian ada persetujuan langsung dari atasan, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, yang terakhir ada induksi dan orientasi. Ya, kemudian dari segi pelamar. Nah, dari segi pelamar itu juga bisa menghambat suatu proses penyeleksi karyawan yang akan masuk ke suatu perusahaan ya. Karena sebagai pelamar mestinya mereka bakal memberikan jawaban yang baik-baik saja, yang positif-positif. Nah, di situ seorang penyeleksi itu bakal diuji keterampilan, keprofesionalan, keobjektivitasan seorang penyeleksi terhadap pelamar. Nah, mungkin itu dari hambatan-hambatan yang akan kita hadapi jika kita melakukan proses seleksi. Terima kasih dari saya. Dan tujuan dari adanya seleksi karyawan adalah untuk terdapat 4 selanjutnya ada proses seleksi karyawan. Yang kedua, kualifikasi. Yang kedua adalah standar kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang selanjutnya. Kemudian proses seleksi karyawan. Yang pertama itu ada penerimaan, ada yang terakhir ada induksi dan orientasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penting seleksi karyawan. Yang pertama ada kondisi penawaran tenaga kerja sesuai dengan syarat dan ketentuan. Selanjutnya ada faktor eksternal perusahaan atau organisasi. Yang pertama ada faktor etika. Faktor etika ada faktor kesamaan. Ada faktor kesamaan. Yang terakhir ngomong. Yang terakhir ada faktor kesamaan dan kesempatan. Yang terakhir ada faktor kesamaan dan kesempatan.